Annyeonghaseyo. Setelah kita belajar tentang buto yang artinya dari pertama-tama mulai, sekarang kita akan belajar tentang kaji yang artinya sampai. Nah, kaji ini digunakan untuk mengindikasikan atau mengisyaratkan batas dari tempat atau area ketika dilekatkan dengan sebuah kata benda, sebuah partikel, dan kata keterangan. Jadi untuk memberi tanda atau petunjuk. Terus penggunaannya yang pertama itu sigan myeongsa plus kaji. Jadi kalau sigan itu waktu ya. Kalau sigan myeongsa itu nanti kaji yang artinya sampai nempel di frekuensi waktu. Frekuensi waktu atau kata keterangan waktu. Di sini ada contoh. 점심시간은 오후 1시부터 오후 2시까지입니다. 점심시간은 jam makan siang입니다 adalah 오후 1시부터 mulai 오후 1시 jam 1 siang kaji sampai ohu 2 jam 2 siang. Nah, ini nempel di frekuensi waktu untuk memberi tanda kalau jam makan siang ini selesai pada jam 2. Kita lihat contoh lain. Di sini ada 은행은 오전 9시부터 9시 반부터 오후 4시 반까지 엽니다. 은행은 bank 엽니다 buka buto mulai ojon 9시 반 jam 9.30 ojon pagi kaji sampai ohu 4시 반 jam 4.30 sore. 내년까지 한국에서 일하겠습니다. 일하겠습니다. akan bekerja eso di Hankook Korea kaji sampai neon tahun depan. Nah, ini ada kajinya ya. Jadi biasanya kaji itu berpasangan dengan buto. Buto itu pasangannya kaji. Tapi kaji juga bisa berdiri sendiri ya, kayak ini neon kaji sampai tahun depan. Terus yang kedua ada 장소 명사 plus kaji. Yang kedua ini nempel di kata keterangan tempat. Sama ya fungsinya kayak buto. Yang pertama nempel di frekuensi waktu atau kata keterangan waktu. Yang kedua nempel di kata keterangan tempat. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada 서울에서 부산까지 기차로 몇 시간 걸립니까? Ini sama, contohnya kayak yang di bab buto. Membutuhkan waktu 몇 시간 berapa jam? Eso dari Seoul kaji sampai Busan. Membutuhkan waktu berapa jam dengan kereta api dari Seoul sampai Busan. Contoh yang kedua ini juga masih sama, contohnya kayak yang di bab sebelumnya. 집에서부터 학교까지 걸어서 10분 걸립니다. 걸립니다 membutuhkan waktu 10분 10 menit, 걸어서 dengan berjalan kaki, buto mulai eso dari rumah, 학교까지 sampai sekolah. Terus kita lanjut ke latihan soal. Ini ada latihan soal menulis. Kita lihat dulu contoh soalnya. Yang 26.1. Ini contoh soalnya ada 점심시간은 몇 시부터 몇 시까지입니까? Jam makan siang mulai
jam berapa sampai jam berapa? Di sini jawabannya ada angka 12, terus ada angka 1. Nah, ini untuk jawaban. Jadi kita tulis dulu 12-nya itu di depan. Sebenarnya kita bisa nulis 점심 시간은 ditulis ulang. 점심 시간은. Terus angka 12-nya kita tulis buat gantiin 몇. 점심 시간은 12시부터 1시까지입니다. Kayak gitu. Berarti nanti kalau nomor 2 ini kan miotnya udah di depan. Berarti kita langsung tulis ya, ojon 9시, terus ini dilanjut sampai nikah diganti nida. Kalau yang nomor 3, karena itu ada subjek gyol, gyol itu musim dingin, jadi kita tulis 겨울은. Terus miotnya diganti dengan yang ini. Ini buat ganti miot yang pertama, yang ini, terus yang miot kedua diisi dengan ini, diganti dengan ini. Oke? Selanjutnya untuk latihan soal lagi yang 26.2. 26.2. Cara ngerjainnya pertama-tama kita cari interrogatif atau kata ganti tanya. Di sini nomor 1 ada contohnya kata ganti tanyanya ada otoke. Jadi nanti yang di dalam kurung itu buat gantiin interrogatif. Jadi buat gantiin ini ya otoke. Kita lihat dulu contoh soalnya ada 기숙사에서부터 공장까지 어떻게 갑니까? Nah, jadi kita tulis dulu 기숙사에서 untuk jawabannya 기숙사에서부터 공장까지. Nah, ini ditulis ya 걸어서 갑니다. Jadi yang 26.2 kita cari dulu kata ganti tanya. Aku ulangin ya, kata ganti tanya atau interrogatifnya kita cari dulu. Habis itu yang di dalam kurung dimasukin buat gantiin interrogatifnya. Terus aku kasih contoh yang nomor 3. Kita lihat dulu pertanyaannya. 서울역에서 부산역까지 KTX로 몇 시간 걸립니까? Pertama-tama kita cari interrogatifnya. Interrogatifnya itu 몇. Jadi kita tulis dulu ya. 서울역에서 kita tulis dulu. Terus 부산역까지 Nah, miotnya diganti dengan yang ada di dalam kurung. 2시간 40분. Nah, kayak gini ya. 서울역에서 부산역까지 KTX로 2시간 40분 걸립니다. Karena ini udah ada sigan, jadi kita tulis sekali ya, kayak ini sigannya. Jadi sigannya ini kita nggak ditulis lagi, karena udah digantiin sama ini, itu sigan 40분. Oke, sekian pembahasan bab 26 mengenai kaji. Aku review sedikit, kaji itu artinya sampai. Dan kaji itu nempel di frekuensi waktu dan juga kata keterangan tempat, sama kayak puto. Oke, sekian pembahasan tentang kaji. 감사합니다. 안녕.